Shalom jemaat Tuhan, kembali kita datang kepada Tuhan bersujud, membawa syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus yang kita rasakan, yang kita alami sepanjang umur hidup kita. Mari kita akan datang berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang bersujud, membawa syukur kami, sebab kami boleh merasakan kebaikan pertolongan Tuhan, segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Biar Tuhan akan memberkati kami, memulihkan kami, memperbaharui kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ku diberkati sepanjang hidupku, diberkati saat ku terlelap dalam gelapnya malam, saat ku terbangun di pagi hari. Ku yakin hari ini Kau memberkatiku. Ku diberkati sepanjang nafasku, diberkati. Kau beri yang ku minta, Kau sediakan yang ku perlukan, karena ku percaya ku berharga di mata-Mu. Ku diberkati sepanjang hidupku, diberkati saat ku terlelap dalam gelapnya malam, saat ku terbangun di pagi hari. Ku yakin hari ini Kau memberkatiku. Ku diberkati sepanjang nafasku, diberkati. Kau beri yang ku minta, Kau sediakan yang ku perlukan, karena ku percaya ku berharga di mata-Mu. Mari kita naikkan pujian ini jemaat Tuhan. Percayalah dengan suatu keyakinan bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, syukur. Ku diberkati sepanjang hidupku, diberkati saat malam hari dalam gelapnya malam, saat ku terbangun di pagi hari.
matamu. Karena ku percaya ku berharga di matamu. Kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan pertolongan-Mu nyata sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini. Engkau tersedia bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya sepanjang umur hidup kami, sepanjang nafas yang Tuhan percayakan, Tuhan selalu ada, selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami akan melihat pertolongan-Mu, kekuatan baru, semua yang kami perlukan Tuhan sediakan. Haleluya. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh besar ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Oh Tuhan, kami akan jalani bersama-Mu Bapa. Haleluya. Biar segala keraguan, kebimbangan Tuhan ganti dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersamamu kami hadapi semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamamu kami lewati, bersamamu kami jalani semuanya. Kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan, ada jalan yang baru Tuhan, ada pertolongan yang baru. Dalam kesulitan yang kami hadapi, Engkau selalu ada. Haleluya. Kami akan melihat tangan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan bersamamu Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Tidak ada yang sukar bagimu, tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, bersamamu kami lewati. Semua mendatangkan kebaikan, semua akan berjalan indah bersamamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang di dalam kelemahan, yang di dalam sakit penyakit, percayalah, jamahan Tuhan sungguh heran. Jamahan Tuhan mendatangkan kekuatan, kesembuhan bagi setiap kita. Terpuji nama Allah. Izinkan setiap kita dijamah oleh kuasa-Nya. Izinkan hati kita dibuat baru di dalam kuasa-Nya. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yesus jamah ku jadi kuat. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus ku percaya, Yesus kami percaya, Yesus kami percaya Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah jamah kami, Tuhan sudah baharui, Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tetap pribadi, Engkau tetap Allah yang tidak pernah tergantikan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah, kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu Tuhan, kami semua tidak akan pernah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami, sebab hanya Engkaulah jawaban, pertolongan di dalam hidup kami, pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun juga pergumulan kami, apapun juga yang kami hadapi, bersama Yesus akan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan jawaban dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang setia, terima kasih Bapa. Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan bersama belajar firman Tuhan. Untuk beberapa menit ke depan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kami boleh ada bersama dengan Tuhan dalam persekutuan di dalam Tuhan, dalam pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Itu sebabnya ibadah ini menjadi lengkap ketika firman itu akan berbicara kepada kami. Itu sebabnya tolonglah kami dan tolonglah hamba-Mu yang dengan keterbatasan firman Tuhan yang datang kepada kami, gitu karena semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sama-sama buka di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-9, menuliskan seperti ini. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Bapak Ibu Saudara pernah melihat gong? Kalau di dalam gamelan Jawa itu, gong itu adalah sebuah hal yang membuat sesuatu lebih bergetar gitu ya. Nah, ibarat sebuah gong, sebagaimana gong yang besar dipukul berulang-ulang kali untuk menentukan nada lagu. Demikianlah Mazmur dari 115 ini. Kenapa dikatakan seperti gong yang dipukul berulang kali untuk mengingatkan? Hal ini terungkap ketika Mazmur ini di pasal 115 di ayat yang pertama menuliskan, bukan kepada kami ya Tuhan, diulang, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu atas dasar dari kasih
dan setia Tuhan. Dalam konteks seorang perjanjian lama, dalam kitab perjanjian lama ditulis dalam kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan itu memakai kata hesed yang mempunyai pengertian bahwa kasih itu sudah dari dulunya ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, kenapa diibaratkan sebuah gong, diingatkan untuk kepada sebuah nada yang benar, kepada sebuah irama yang benar, bahwa kehidupan manusia itu berdasar kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Berarti kalau Tuhan tidak pernah berubah, yang berubah siapa? Ya, yang berubah saya dan Bapak Ibu Saudara. Berubah kenapa? Berubah karena pergumulan dan tantangan hidup. Berubah karena pergumulan hidup yang semakin berat, entah dalam rumah tangga, entah dalam hubungan suami istri, entah di dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan, entah dalam sakit penyakit, entah ekonomi dan lain sebagainya. Anak muda mungkin dalam percintaan dan studinya, yang membuat seakan-akan pergumulan itu bertubi datang menghampiri kehidupan manusia. Dan itu kadang merubah suasana hati dan pikiran kita. Tapi ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu enggak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Dia ada, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dia ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat Israel dan mengajak kita semua dan mengajak umat Israel dan para keturunan Harun dan orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk percaya kepada Tuhan. Ajakan pemazmur ini direspon dengan ucapan bersama, dialah, di ayat 9 yang kita baca tadi, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Kenapa percaya? Karena kasih setia Tuhan. Kenapa? Selanjutnya, karena dialah pertolongan dan perisai. Kalau dikatakan pertolongan dan perisai, berarti kasih setia Tuhan itu yang menjadi perisai bagi kehidupan kita. Perisai itu kalau Bapak Ibu Saudara tahu mobil depannya dikasih bumper, semacam itu, untuk melindungi dan untuk menyelamatkan dari kap mesinnya. Nah, sebagai perisai, kegunaannya dalam teks aslinya di situ mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, bahwa sebagai perisai Allah itu menyelamatkan. Betul? Allah itu menyelamatkan loh. Saudara nggak percaya? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian Adam jatuh di dalam dosa, karena kesalahan siapa? Bukan karena kasih setia Tuhan yang berubah, tapi karena kasih setia manusia kepada Tuhan yang berubah oleh karena godaan. Betul? Oleh karena godaan, dan kemudian jatuhlah mereka di dalam dosa. Itu loh, kasih setia itu begini. Ketika Allah tahu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, Dia kemudian menubuatkan, satu kali aku akan datang meremukkan, dan kedatangan Dia ketika Yesus mati di kayu salib, itulah meremukkan dosa. Itu bukti eksistensi keberadaan Allah di dalam hidup manusia. Sejak dulu Dia merencangkan manusia untuk di Taman Eden, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan mati kepada kita, dan Dia dengan kasih setianya menuntun kita untuk ada dalam persekutuan di dalam Kristus, supaya kita menempatkan kelak di surga bersama dengan Dia. Ya, itulah perisai. Itulah teks aslinya kenapa dikatakan Allah menyelamatkan. Ya, keselamatan itu ada di dalam Dia. Dan yang kedua, sebagai perisai, Allah bukan sekedar menyelamatkan, tapi Allah melindungi. Artinya begini, ketika kita di dalam pergumulan yang berat, di dalam tantangan dalam kehidupan kita, dalam sejarah tokoh Alkitab sampai keberadaannya, Allah selalu menudungi kita. Ingat ketika orang bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Coba saudara bayangkan, tidak pernah dicatat dalam Alkitab sepatunya rusak, bajunya rusak, cuci bajunya bagaimana, nggak pernah diceritakan. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di sana itu kalau panas, panas sekali, kalau dingin, dingin sekali.
Tuhan selalu menyediakan tiang api di tengah malam hari dan tiang awan ketika di siang hari. Di malam hari tiang api, di siang hari tiang awan. Dia betul-betul melindungi kita. Dia melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat supaya untuk kebaikan kita. Itu sebabnya ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah lah yang menjadi perisai kita. Dia melindungi, bukan sekedar menyelamatkan, bukan sekedar melindungi, tetapi juga Allah menolong sedemikian rupa sehingga orang-orang yang terjatuh, tertunduk dapat mengangkat kembali kepalanya. Dia menolong dalam pergumulan. Betul. Ingat janda Sarfat? Ketika dia hanya punya satu kali untuk dimakan bersama Nabi Elia, tapi karena dia percaya akan kasih setia Tuhan dipraktekkan untuk mengasihi orang lain, Tuhan memberikan pertolongan. Itu yang perlu kita cermati sebagai orang percaya akan Tuhan. Itu pun akan menjadi mengelilingi kehidupan kita karena kasih setia Tuhan. Mereka juga tahu pasti bangsa itu bahwa Tuhan akan bertindak sehingga mereka dapat menghadapi beragam tantangan. Nah, poinnya adalah yang untuk menjadi perenungan kita yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa Allah sebagai perisai, kita menaruh kepercayaan kepada kita. Itu sebabnya yang paling penting bagi kita adalah manusia memiliki hati dan pikiran untuk dapat merenungkan kebesaran dan kebaikan Allah untuk mendorong dia memuji Tuhan dengan tulus. Itu sebabnya Mazmur 115 ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita tetap percaya walaupun situasinya sulit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan sebagai kasih, bentuk dari kasih itu ada perisai yang memberikan keselamatan, yang melindungi dan menolong kita. Pertanyaan buat praktis buat kita hari ini, apa yang kita lakukan ketika kita tetap dalam kondisi yang sulit? Apa kesulitan hidup yang dihadapi oleh kita hari ini? Pemazmur mengubah. Kalau pemazmur dalam kesulitan ini, ketika mereka dalam kesulitan ini, pemazmur mengubah pujian kepada Tuhan untuk dinyanyikan dalam satu ibadah bersama-sama. Artinya ketika kita dalam situasi yang sulit, bukan untuk sekedar mengeluh, bukan sekedar untuk bersungut-sungut, bukan sekedar melihat situasi masalah begitu berat, tetapi kita memuji Tuhan bahwa sebenarnya kita harus tahu dalam iman percaya kita, situasi yang sulit itu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap melihat Tuhan dengan kebaikan. Itu sebabnya penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Mazmur ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Saya cepat saja, sebagai sebuah pujian bagi Tuhan. Karena ayat 1 dan 2 dimulai dengan permohonan untuk menunjukkan diri untuk mengatasi orang lain, dan mereka pada akhirnya memuji Tuhan. Ayat 9 sampai 11 dikumandangkan dengan paduan suara menurut dorongan umat, bahwa keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong. Itu yang kita bahas tadi, Tuhan sebagai penolong mereka. Menarik sekali. Itu sebabnya di ayat 12 iman mengucapkan berkat kepada semua orang. Dan pada akhirnya ketika tahu kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai perisai Allah yang menyelamatkan, melindungi dan menolong, sehingga di tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah pergumulan doa yang belum dijawab, kita bisa melihat, kita bisa memuji Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Kenapa? Ini menggambarkan bahwa umat yang mempercayai Tuhan di tengah yang sulit itu karena kasih setia Tuhan sudah dialami oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita hari ini bisa beribadah itu karena kasih setia Tuhan? Meskipun doa kita belum dijawab. Itu sebabnya karena kasih setia Tuhan yang sudah dialami oleh umatnya, kita harus tahu
Bagaimana caranya supaya kita ingat kasih setia Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Supaya kita tetap dalam perlindungan, dalam keselamatan, dan dalam pertolongan Tuhan. Dan kita harus tahu ketika dalam situasi yang sulit itu mengingat kasih setia Tuhan dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Amin. Dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, kita tidak terjebak dalam situasi yang sulit yang sedang kita alami. Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam diri kita ada dalam rancangan dan kontrolnya Tuhan. Itu sebabnya ketika doa belum dijawab, yakini dan percaya satu kali Tuhan akan menjawab. Dan jika belum dijawab, yakini bahwa semua dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Itu sebabnya orang percaya harus saling mengingatkan kepada orang lain, supaya ketika kita mengingatkan orang lain, memberikan ucapan yang baik di dalam orang lain, kita juga mengingat kebaikan Tuhan. Situasi apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini? Beranikah kita menyatakan iman kepada Tuhan? Apa maksudnya menyatakan iman kepada Tuhan? Dalam teks ini, menyatakan iman itu berani mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Artinya, menyatakan iman itu kalau kita berdoa percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Kita percaya. Tapi kalau belum dijawab, kita tetap percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi sampai pada akhirnya pergumulan itu bersama dengan Tuhan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan Tuhan. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan itu sama dengan kita mengingat karya Allah dalam kehidupan kita. Iman kita gampang goncang oleh karena tekanan hidup bertubi-tubi. Pertolongan Tuhan sepertinya jauh, ditambah lagi dengan kata-kata sinis yang mempertanyakan kepercayaan kepada kita kepada Tuhan. Saat seperti itu mudah sekali kita meragukan Tuhan. Tapi ingat, ketika iman kita sedang goncang, ingatlah kasih setia Tuhan. Ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan itu sebagai perisai kehidupan kita. Dan jika kita dalam perisai kehidupan kita, di tengah tantangan pergumulan hidup yang sulit, hidup yang terjepit, yang menjepit kehidupan kita, kita ingat kasih setia Tuhan. Pada saat itulah kita ingat perisai kita siapa. Perisai itu berbicara Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi, Allah yang menolong kehidupan kita. Mazmur ini menjadi bagian pendorong semangat dan pembangkit iman bagi setiap orang yang mengandalkan, sehingga mereka yang mengandalkan Tuhan akan hidup dalam kasih setia Tuhan dan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa Allah mereka, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita percaya itu, Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang ada dalam hati kita, yang mengasihi kita sejak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah, walaupun doa kita belum dijawab, kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan dalam ucapan syukur kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh belajar tentang kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu seperti perisai bagi hidup kami, yang menolong kami, yang menyertai kami, yang menyelamatkan kami, yang melindungi kami, bahkan Allah yang memberkati kami. Itu sebabnya hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hari ini membutuhkan pertolongan, baik yang sakit, baik yang bergumul untuk jodoh, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk rumah tangga, bergumul untuk kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau akan menyertai mereka, supaya tetap melihat kasih setia Tuhan, punya percaya iman. Percaya artinya ketika kami berdoa, kami percaya dijawab. Dan ketika kami menunggu proses jawaban itu, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dimanapun hari ini mereka
mereka beraktivitas di luar rumah ataupun dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan akan menyertai mereka, sehingga hidup hari ini bahkan sepanjang kehidupan mereka Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat kami, menyerahkan gereja kami dan semua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya kami hidup dalam penyertaan, perlindungan, kasih sayang dan berkat ilahi Tuhan. Kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada hari esok. God bless you.